Selama ratusan tahun, rakyat di berbagai daerah melawan kolonialisme dan imperialisme bangsa Eropa. Dari Perang Aceh, Perang Diponegoro, hingga perlawanan di Bali dan Maluku. Namun perjuangan itu masih bersifat kedaerahan, berjalan sendiri-sendiri sehingga mudah untuk dipatahkan. Barulah sejak tahun 1908, arah perjuangan bangsa Indonesia mulai berubah. Strategi perjuangan kini tidak lagi hanya mengandalkan senjata, melainkan lewat pendidikan, organisasi, dan kesadaran akan persatuan kebangsaan. Karena itu, tahun 1908 dikenal sebagai awal Pergerakan Nasional Indonesia. Terdapat perbedaan ciri perjuangan sebelum dan sesudah tahun 1908. Sebelum lahirnya kesadaran nasional, perjuangan dipimpin oleh para raja, bangsawan, atau tokoh agama. Setelah 1908, perjuangan digerakkan oleh kaum terpelajar melalui organisasi modern. Jika sebelumnya perjuangan bersifat lokal, kini cakupannya nasional dengan adanya kerjasama antar daerah. Cara perjuangan pun ikut berubah. Yang semula mengandalkan fisik dan senjata, kini menggunakan jalur modern, lewat media, perundingan, pendidikan, dan lobi politik. Selain itu, perjuangan yang dahulu bertumpu pada pemimpin karismatik mulai digantikan dengan perjuangan melalui organisasi, sehingga ada proses kaderisasi dan kesinambungan gerakan. Yang paling penting, perjuangan sebelum 1908 cenderung spontan, reaktif terhadap peristiwa tertentu. Setelah 1908, perjuangan memiliki visi yang jelas, kemerdekaan Indonesia. Lalu apa yang mendorong lahirnya pergerakan nasional? Ada dua faktor yang mempengaruhi lahirnya pergerakan nasional. Faktor internal dan eksternal. Faktor internal berkaitan dengan kondisi di dalam negeri pada saat itu. Pertama, kondisi sosial, ekonomi, dan politik yang kacau akibat penjajahan Belanda menimbulkan penderitaan rakyat di berbagai lapisan. Kedua, lahirnya kaum terpelajar pribumi sebagai hasil politik etis yang membawa cara pandang baru dan menjadi motor penggerak organisasi. Ketiga, adanya kenangan akan kejayaan bangsa di masa lalu, seperti Kerajaan Sriwijaya dan Majapahit, yang membangkitkan kembali semangat untuk merdeka. Faktor eksternal berarti peristiwa di luar negeri yang mempengaruhi lahirnya pergerakan nasional Indonesia. Pertama, keberhasilan pergerakan nasional di negara lain, seperti Cina dengan Dr. Sun Yat-sen, India dengan Mahatma Gandhi, Turki dengan Mustafa Kemal Atatürk, dan Mesir dengan pergerakan pan-Islam, memberi inspirasi dan harapan. Kedua, kemenangan Jepang atas Rusia pada tahun 1905 menunjukkan bahwa bangsa Asia mampu mengalahkan bangsa Barat, sehingga menumbuhkan rasa percaya diri bangsa Indonesia. Ketiga, berkembangnya paham-paham baru seperti nasionalisme, demokrasi, dan sosialisme yang masuk melalui pendidikan dan bacaan, sehingga memperkaya cara pandang kaum pergerakan dalam memperjuangkan kemerdekaan. Dengan berbagai faktor pendorong ini, muncullah organisasi-organisasi yang menjadi tonggak pergerakan nasional Indonesia. Pergerakan nasional tidak lahir sekaligus matang. Ia tumbuh melalui beberapa fase yang mencerminkan sikap, tujuan, dan cara berjuang organisasi-organisasi pada zamannya. Fase pertama adalah fase awal atau fase perkembangan, dimulai sekitar tahun 1908 sampai 1920-an. Pada masa ini, organisasi seperti Budi Utomo dan Sarekat Islam lebih menekankan pada bidang sosial, pendidikan, dan ekonomi. Tujuan mereka sederhana, meningkatkan martabat bangsa melalui perbaikan kesejahteraan dan pendidikan, bukan melalui politik langsung. Perjuangannya lebih bersifat kooperatif, karena masih percaya jalur damai dan modernisasi bisa mengangkat derajat bangsa. Memasuki fase radikal sekitar tahun 1920-an, arah perjuangan mulai berubah. Organisasi seperti Indis Party, Perhimpunan Indonesia, hingga Partai Komunis Indonesia mulai menuntut kemerdekaan secara terbuka. Mereka menolak jalan damai dengan Belanda dan memilih jalur non-kooperatif.
Pada fase ini pula muncul aksi-aksi besar, dari propaganda, pergerakan massa, hingga pemberontakan. Semangatnya jelas, Indonesia harus merdeka. Namun setelah pemberontakan itu dipatahkan Belanda, perjuangan memasuki fase bertahan pada tahun 1930-an. Sebagian memilih jalur kooperatif seperti Partai Indonesia Raya atau Parindra yang bersedia bekerja sama terbatas dengan pemerintah kolonial demi memperjuangkan kepentingan rakyat dari dalam parlemen. Di sisi lain, masih ada kelompok non-kooperatif seperti Partai Indonesia atau Partindo yang tetap menolak bekerja sama dengan Belanda. Fase ini memperlihatkan strategi yang lebih beragam. Ada yang memilih jalur kompromi, ada pula yang tetap berpegang teguh pada garis keras anti-kolonial. Perjalanan 3 fase ini menunjukkan bagaimana bangsa Indonesia belajar, beradaptasi, dan merumuskan cara paling efektif untuk mewujudkan cita-cita kemerdekaan. Perjalanan panjang ini membuktikan bahwa semangat kebangsaan tidak pernah padam. Pergerakan nasional Indonesia menunjukkan bahwa perjuangan bangsa bukan hanya soal senjata, tetapi juga soal ide, persatuan, dan kesadaran.